Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hanif selaku dosen pembina mata kuliah Islam dan Dipteks. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sinergi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Nilai Islam dalam Pengembangan Kesehatan Modern. Di sini kami bertiga, yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadhani. Dan saya Muhammad Izzata Valian Yudhistira. Saya Farel Isnani Lanono. Pertama saya akan mempresentasikan di bagian pendahuluan. Dalam pendahuluan ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Inovasi-inovasi modern dalam dunia medis seperti teknologi, diagnostik, terapi gen, kecerdasan buatan atau AI dalam pelayanan kesehatan, hingga bioteknologi telah memungkinkan peningkatan kualitas hidup dan harapan hidup manusia. Namun kemajuan ini juga memunculkan berbagai tantangan etis, sosial, dan spiritual yang perlu mendapatkan perhatian serius. Next. Selanjutnya, rumusan masalah pada materi kali ini adalah pertama, apa saja nilai-nilai Islam yang relevan dalam mendukung pengembangan sistem kesehatan. Yang kedua, bagaimana peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kesehatan modern. Dan yang ketiga atau terakhir, bagaimana strategi integrasi nilai-nilai Islam ke dalam penerapan teknologi kesehatan masa kini. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu peran nilai prinsip keadilan atau al-adalah dalam pengembangan sistem kesehatan yang sangat sangat penting karena keadilan merupakan landasan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya dalam mengakses layanan kesehatan tanpa diskriminasi. Dalam konteks sistem kesehatan, prinsip al-adalah berfokus pada per- pemerataan akses, distribusi sumber daya, serta perlakuan yang adil terhadap semua lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah nilai kasih sayang, empati atau rahmah. Dalam Islam, memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan sistem kesehatan. Karena prinsip ini tidak hanya menciptakan ikatan emosional antara tenaga medis dan pasien, tetapi juga mempengaruhi secara sistem kesehatan merespon kebutuhan pasien secara holistik. Kasih sayang empati dalam konteks kesehatan mengedepankan rasa peduli, kelembutan, dan perhatian terhadap kondisi fisik dan emosional pasien, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan serta memperbaiki pengalaman pasien. Yang ketiga, nilai menjaga jiwa, hifz al-nafs. Dalam Islam merujuk pada prinsip penting yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dan kesejahteraan individu. Dalam konteks pengembangan sistem kesehatan, prinsip ini berperan sangat besar karena ia mendasari upaya untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh perlindungan yang optimal terhadap kehidupan dan kesehatan mereka, serta memperoleh akses terhadap perawatan yang dapat menjaga dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Yang keempat atau tambahan di sini adalah nilai kebersihan dan kesehatan atau toharoh. Dalam Islam, ini merupakan prinsip fundamental yang berkaitan erat dengan menjaga kebersihan fisik dan mental sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan. Toharoh yang secara harfiah berarti bersih atau suci mencakup berbagai aspek kebersihan baik dalam konteks pribadi maupun lingkungan serta memiliki dampak yang signifikan dalam pengembangan sistem kesehatan. Kemudian yang kelima, nilai tanggung jawab sosial atau fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Dalam Islam merujuk pada kewajiban kolektif untuk dilakukan oleh sebagian orang dalam suatu masyarakat untuk memastikan kebutuhan bersama terpenuhi. Jika sebagian orang sudah melaksanakan kewajiban tersebut, maka orang lain tidak lagi berkewajiban. Dalam konteks sistem kesehatan, prinsip fardu kifayah memiliki peran yang penting karena mencakup tanggung jawab masyarakat untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan bahwa sistem kesehatan berfungsi untuk
kebaikan bersama. Selanjutnya, Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi. Eh, saya menjelaskan tentang peran iptek dalam bidang kesehatan di 2.2. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek telah memberikan dampak yang signifikan dalam memajukan sektor kesehatan. Inovasi teknologi kesehatan berperan dalam meningkatkan akses layanan, akurasi diagnosis, efisiensi penyimpanan data, serta mengurangi resiko kesalahan medis. Perkembangan iptek memainkan peran krusial dalam memajukan bidang kesehatan. Inovasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, tetapi juga kontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan inovasi yang sesuai dengan etika penelitian serta regulasi yang mendukung perkembangan teknologi kesehatan. Eh, karena itu, penting untuk memahami peran iptek dalam menciptakan teknologi yang memajukan bidang kesehatan. Saya memiliki beberapa poin yang telah saya resum. Yang pertama, kemudahan akses informasi dan pelayanan kesehatan. Teknologi memungkinkan pasien mengakses informasi kesehatan dengan mudah melalui perangkat digital. Nah, ini poin-poinnya yang udah ditaruh kotak-kotak ini. Yang kedua, membantu diagnosa dokter, peralatan medis modern seperti stetoskop digital, membantu dokter mendiagnosa penyakit dengan lebih akurat. Teknologi ini memungkinkan deteksi penyakit lebih cepat dan penanganan yang tepat. Yang ketiga, menyimpan data pasien yang lebih mudah. Teknologi memudahkan rumah sakit dalam menyimpan dan mengelola data pasien. Rekap data pasien menjadi lebih efisien dan cepat sehingga mempercepat proses administrasi. Yang keempat, mengurangi resiko kesalahan prosedur medis. Jadi, kesalahan dalam prosedur medis dapat berakibat pengembangan sistem yang dapat mengurangi kejadian kesalahan medis dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Dan yang kelima, meningkatkan kesehatan bagi pasien. Penggunaan teknologi dalam industri perawatan kesehatan dapat meningkatkan keterlibatan pasien untuk membantu mereka membuat rencana kesehatan yang tepat sasaran dan dapat dipersonalisasi. Baik, dilanjutkan dengan teman saya. Oke, selanjutnya adalah strategi integrasi nilai-nilai Islam dalam penerapan teknologi kesehatan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam penerapan teknologi kesehatan masa kini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kemajuan di bidang medis tidak hanya berorientasi pada efektivitas ilmiah, tetapi juga selaras dengan etika spiritual dan budaya masyarakat Muslim. Salah satu strategi utama dalam menjadikan prinsip maqasid al-syariah, tujuan-tujuan syariah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan medis dan teknologi. Prinsip-prinsip seperti menjaga agama hifz al-din, menjaga jiwa hifz al-nafs, menjaga akal hifz al-aql, menjaga keturunan hifz al-nas, dan menjaga harta hifz al-mal dapat digunakan untuk menilai apakah suatu teknologi kesehatan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh dalam pengembangan kecerdasan buatan AI untuk diagnosis medis, penting untuk memastikan keselamatan pasien, hifz al-nafs, dan keakuratan informasi hifz al-aql. Selain itu, pelibatan ulama dan cendekiawan muslim dalam komite etik rumah sakit atau lembaga riset sangat penting untuk memberikan panduan dalam menghadapi isu-isu baru seperti rekayasa genetika, transparansi organ, atau penggunaan AI dalam pengambilan keputusan klinis. Edukasi terhadap tenaga medis dan pengembang teknologi tentang etika Islam juga perlu dilakukan agar mereka mampu mengintegrasikan pendekatan spiritual dan moral dalam praktiknya. Dalam hal produk medis, penting untuk mengembangkan teknologi yang halal toyib, bukan hanya memenuhi syarat kehalalan bahan, tetapi juga aman, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Islam juga menekankan pentingnya ijtihad dalam menghadapi persoalan baru. Oleh karena itu, perlu adanya ijtihad kolektif dari para ahli fikih ilmuwan
medis, dan pakar teknologi untuk merespon tantangan etis dari inovasi-inovasi terkini, seperti eutanasia, teknologi fertilisasi buatan, hingga xenotransplantasi. Tidak kalah penting adalah peningkatan layanan spiritual di fasilitas kesehatan seperti penyediaan ruang ibadah, makanan halal, serta layanan konseling keagamaan untuk pasien dan keluarga. Terakhir, prinsip keadilan dalam Islam harus menjadi pedoman agar akses teknologi kesehatan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai keadilan dan kasih sayang yang menjadi inti ajaran Islam dalam pelayanan kesehatan. Next, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan, pengembangan kesehatan modern tidak dapat dilepaskan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, agar kemajuan ini berdampak positif secara menyeluruh dan tidak menimbulkan dilema etis maupun krisis kemanusiaan, maka perlu disinergikan dengan nilai-nilai Islam yang luhur. Nilai-nilai tersebut yang tercermin dalam prinsip Maqasid al-Syariah memberikan fondasi moral dan spiritual yang kuat dalam pengambilan keputusan medis dan pengembangan teknologi kesehatan. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, serta menjamin keadilan dan kebermanfaatan, Islam memberikan kerangka etika yang selaras dengan tujuan kemanusiaan universal. Sinergi antara ilmu pengetahuan teknologi dan nilai Islam mampu menghasilkan pendekatan kesehatan yang tidak hanya canggih secara teknis, tapi juga berkeadilan, beretika, dan berempati. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dalam setiap aspek pengembangan kesehatan, mulai dari riset, pelayanan medis, hingga kebijakan publik, merupakan kebutuhan yang mendesak, terutama di tengah dunia yang terus berkembang. Dengan kolaborasi antara para ilmuwan, profesional kesehatan, dan ulama, masa depan dunia medis dapat tumbuh secara holistik, mengutamakan inovasi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta berada dalam koridor keimanan dan ketakwaan. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mungkin mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.